Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pimpinan cabang Kota Bojonegoro dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Kota Bojonegoro dari berbagai macam aum, baik sekolah, rumah sakit, panti asuhan, ma'had maupun yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian PCM Kota Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita masih tetap bisa untuk istiqomah, untuk konsisten mencoba mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah sebagai upaya untuk tafaqquh fiddin, untuk memahami agama, baik melalui kajian, putusan, dan juga fatwa tarjih. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnah atau jejak ajarannya sampai hari kiamat nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang 3 pendekatan dalam bertarjih dan bagaimana kita nanti mencoba mengaplikasikan 3 pendekatan dalam bertarjih itu untuk melihat yaitu permasalahan yang berkaitan dengan menutup aurat atau satrul aurah. Ini yang akan menjadi topik kajian kita 1 jam ke depan insya Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang pendekatan dalam bertarjih, maka pendekatan di dalam bertarjih itu menggunakan 3 pendekatan. Maksudnya pendekatan itu apa? Pendekatan itu bagaimana kita memahami sesuatu atau realitas sosial sebagaimana yang digunakan oleh majelis tarjih di dalam menyikapinya. Sehingga di dalam manhaj tarjih disebutkan ada 3 model pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah di dalam menganalisa dan mengkaji sebuah fenomena sosial yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu bahwasanya majelis tarjih menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama disebut bayani, yang kedua burhani, yang ketiga irfani. Yang disebut bayani secara singkat yaitu pendekatan melalui tek-tek agama atau nusus asyariyah, yaitu tek-tek agama baik Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu kita jadikan nusus asyariyah atau nusus asyariyah atau religious text, teks agama sebagai sumber primer di dalam beragama, itu sebagai titik tolak untuk kita jadikan acuan di dalam menganalisa dan mengkaji sesuatu. Berarti ketika kita memakai Al-Quran dan Sunnah sebagai titik tolak di dalam melakukan kajian, itu disebut dengan pendekatan bayani. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Muhammadiyah tidak hanya menggunakan bayani, tapi juga Muhammadiyah menggunakan pendekatan burhani. Pendekatan burhani itu pendekatan yang menggunakan rasio atau akal dan juga ilmu
pengetahuan yang berkembang. Sehingga sebuah kasus atau fenomena sosial tidak hanya didekati dengan teks-teks keagamaan, tetapi juga dianalisa dan dikaji sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tergantung objek kajiannya. Misalnya ketika tarjih berbicara tentang kesehatan, tentu menggunakan pendekatan ilmu medis atau ilmu kedokteran yang berkembang pada saat ini. Demikian juga misalnya tarjih mau memberikan fatwa terhadap masalah ekonomi, ya tentu menggunakan teori-teori ekonomi, teori-teori bisnis yang berkembang saat ini. Demikian juga nanti menggunakan pendekatan secara sosiologis, secara antropologis, secara filosofis dan sebagainya. Tergantung objek yang dikaji itu yang relevan menggunakan pendekatan burhani sesuai dengan ilmu pengetahuan apa gitu. Ya, berarti tergantung objeknya. Itu yang disebut dengan pendekatan burhani. Jadi pendekatan burhani itu titik tolaknya adalah ilmu pengetahuan. Jadi berbagai macam teori ilmu pengetahuan, apapun disiplin ilmu yang ada itu dimanfaatkan untuk menganalisa dan mengkaji sebuah permasalahan sosial keagamaan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi majelis tarjih tidak hanya menggunakan bayani tekstual normatif dan juga bukan hanya menggunakan burhani, yaitu pendekatan rasional dan ilmu pengetahuan, tetapi juga Muhammadiyah menggunakan pendekatan irfani, yaitu menggunakan kekuatan hati nurani atau intuisi, sehingga kebenaran itu tidak hanya dilihat secara tekstual atau secara bayani, secara dalil Quran dan Sunnah, dan juga tidak dilihat secara burhani, rasional dan empiris, tetapi juga menggunakan pendekatan intuisi, yaitu melalui kepekaan hati nurani. Ini juga ditempuh oleh Muhammadiyah. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam tiga pendekatan tadi sebenarnya sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih di Monas Tarjih tahun 2000. Di sana dijelaskan bahwasanya Muhammadiyah di dalam berijtihad itu menggunakan tiga model pendekatan. Yang pertama adalah bayani, yaitu merespon permasalahan dengan titik tolak utama, yaitu an-nusus asy-syar'iyyah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai konsekuensi bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan tajdid yang memiliki slogan atau moto aruju ilal Quran wa Sunnah, back to the Quran and Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu merespon permasalahan dengan, yaitu pendekatan burhani maksud saya, yaitu merespon permasalahan dengan banyak menggunakan ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Sehingga kalau kita lihat di dalam fatwa dan putusan Majelis Tarjih selalu mensinkronkan atau mengintegritaskan antara bayani dengan burhani. Jadi Muhammadiyah tidak pernah memahami bahwasanya ada dikotomi atau pemisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, irfani. Irfani itu apa? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu merespon permasalahan dengan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui tazkiyatun nafs atau the purification of soul, yaitu pendekatan hati nurani. Sehingga ijtihad yang dicapai itu tidak hanya mengandalkan teks Quran dan Sunnah dan juga kekuatan akal melalui burhani, tapi juga ijtihad itu kita berharap bahwasanya ijtihad itu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan itu nanti tujuannya bagaimana mencapai sebuah ketakwaan dan juga cara beragama yang benar. Nah, itu yang disebut irfani. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba kaji secara singkat,
Tapi insya Allah ini ada kajian secara khusus. Nanti suatu saat kita bahas satu-satu secara detail. Karena kita sekarang baru pengenalan saja. Kita coba lihat, tadi ada pendekatan bayani, pendekatan tekstual yang menjadikan Quran dan Sunnah atau an-nusus asy-syar'iyyah, religious text, itu sebagai titik tolak. Itu sebenarnya objeknya dalam masalah-masalah apa. Secara umum ketika kita bicara tentang pendekatan bayani, maka itu biasanya digunakan di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah makhduh. Muhammadiyah dulu, atau Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara al-masail al-khams, masalah 5 atau mabadi' khamsah yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah, ketika Muhammadiyah bicara tentang ibadah itu diklasifikasikan menjadi 2. Ada ibadah makhduh, ibadah khusus yang ada aturan dan tata caranya atau kaifiyahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada ibadah amah atau ibadah ghair makhduh. Nah, ketika kita bicara tentang ibadah makhduh atau ibadah khusus, maka secara umum digunakan pendekatan bayani. Karena dalam konteks ibadah ada kaidah yang Bapak Ibu sekalian perlu untuk dipahami atau perlu untuk memahami. Yang pertama yaitu kaidah al-aslu fil ibadah at-tauqif, yaitu hukum asalnya ibadah itu at-tauqif, yaitu mengikuti atau ittiba, mengikuti Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, al-aslu fil ibadati al-butlan, hukum asalnya ibadah itu batil atau tidak sah, hatta yadulla dalilu alal amri, sampai ada dalil yang memerintahkan. Sehingga di dalam pandangan Muhammadiyah, semua ritus ibadah itu dianggap tidak sah kecuali ada dalilnya dari nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga kalau kita bicara kajian ketarjihan, selalu berbicara pada Quran dan Sunnah. Artinya, jika sebuah ritus ibadah itu tidak ada dalilnya atau argumentasinya dari Quran dan Sunnah, itu diistilahkan dengan istilah bid'ah. Bid'ah itu melakukan inovasi di dalam agama. Dan dalam pandangan Muhammadiyah, melakukan inovasi di dalam ibadah makhduh itu tidak boleh atau tidak diperkenankan, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, atau man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fawaradun. Artinya apapun bentuk ibadah yang tidak ada sumbernya dari Quran dan Sunnah, maka itu raddun, ay mardud, maksudnya tertolak. Nah, sehingga pendekatan bayani itu secara umum banyak digunakan dalam masalah ibadah makhduh. Kemudian yang kedua, tadi ada pendekatan burhani. Nah, pendekatan burhani itu digunakan di dalam Muhammadiyah untuk memberikan dinamika pemikiran tarjih di luar bidang ibadah makhduh atau khusus. Ini objeknya di dalam istilah tarjih disebut al-muamalah dunyawiyah, atau perilaku sosial atau relasi antara manusia dengan sesama yang tidak ada kaitannya dengan ibadah atau bukan menjadi tugas seorang rasul. Itu. Nah, itu secara umum Muhammadiyah dalam mendekati masalah-masalah itu dengan pendekatan burhani. Ya, contohnya misalnya Muhammadiyah menggunakan capaian-capaian ilmu pengetahuan. Sekarang berkembang namanya ilmu falak atau ilmu astronomi. Sehingga dalam penentuan bulan Komariah, Muhammadiyah tidak lagi menggunakan metodologi klasik atau ru'yatul hilal, melihat bulan secara konvensional dan tradisional, tetapi Muhammadiyah menggunakan capaian ilmu pengetahuan sesuai dengan konteks kekinian, yaitu menggunakan hisab atau ilmu falak atau astronomi. Ini sebagai bentuk bahwasanya Muhammadiyah itu tidak hanya memposisikan diri sebagai gerakan puritan, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah, tetapi Muhammadiyah di satu sisi sebuah gerakan yang dalam memahami sesuatu itu sangat dinamis, sangat modernis.
Ini dua sisi yang ada di dalam Muhammadiyah. Tajdid tidak hanya artinya purifikasi, tapi tajdid artinya juga dinamisasi supaya agama ini tetap relevan dan bisa menjadi solusi di dalam memecahkan permasalahan-permasalahan kontemporer atau kekinian. Nah, tadi berarti pendekatan Buya Burhani itu digunakan untuk melakukan kontekstualisasi, yaitu melihat sesuatu secara kontekstual. Artinya tidak literal. Misalnya tadi, meskipun dalam hadis Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman. Dalam konteks penentuan bulan Qamariyah, Rasulullah mengatakan puasalah sebab melihat bulan dan berbukalah sebab melihat bulan. Nah, hadis ini dibaca oleh Muhammadiyah tidak secara tekstual tetapi secara kontekstual, diambil spiritnya. Ya, kenapa kok Nabi Muhammad memerintahkan ru'yatul hilal secara konvensional? Karena ketika dulu umatnya Nabi Muhammad secara umum itu digambarkan oleh Nabi Muhammad sendiri, yaitu para sahabat digambarkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad mengatakan apa? Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami adalah umat yang tidak bisa baca tulis. Umat yang ummiyah tidak bisa baca tulis sehingga tidak bisa menulis dan menghitung. Nah, sehingga secara umum perintah untuk melihat bulan Qamariyah itu dengan ru'yatul hilal, melihat bulan secara konvensional, belum menggunakan metodologi sebagaimana yang dikembangkan di dalam ilmu hisab atau ilmu falak. Tapi kalau dalam konteks kekinian, ketika umat Islam pernah menguasai peradaban dan juga sekarang umat Islam secara ilmu pengetahuan juga sudah bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lainnya, artinya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan konteks kekinian itu perlu untuk dikembangkan, sehingga Muhammadiyah tadi tidak pernah melakukan dikotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan atau keduniaan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, kenapa kok kita menggunakan pendekatan burhani? Yaitu supaya dapat memberikan wawasan untuk memahami teks atau nas dan memberikan petunjuk bagaimana memahami konteks dalam bingkai maqasid asy-syari'iyah atau maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat. Bahwasanya syariat itu datang untuk memproteksi 5 hal. Ini suatu saat kita kaji. Yang pertama, hifdzuddin, yaitu memproteksi agama. Yang kedua, hifdzul akal, memproteksi akal. Yang ketiga, hifdzul mal, memproteksi harta. Kemudian yang keempat, hifdzun nasl, yaitu memproteksi keturunan. Kemudian yang berikutnya hifdzuddin, yaitu memproteksi agama. Ini yang disebut sebagai maqasid asy-syariah. Artinya semua syariat, semua hukum itu pasti pada endingnya atau intinya ingin merealisasikan 5 hal itu. Kemudian berikutnya ada pendekatan irfani. Nah, kenapa kok kita menggunakan pendekatan irfani? Ya, pada dasarnya pendekatan irfani itu untuk menilai sesuatu bukan hanya berdasarkan pada teks atau dalil Quran dan Sunnah, dan juga bukan menggunakan kekuatan akal dengan tadi pendekatan burhani, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi ada kebenaran yang mungkin kita bisa capai, yaitu dengan kepekaan hati nurani dan ketajaman intuisi batin, bahwasanya ada kebenaran di dalam hati nurani kita. Ini sebagai bentuk kebenaran jangan sampai diabaikan, sehingga hukum itu tidak terkesan literal dan juga rasional, tetapi tidak peka terhadap atau tidak ada nilai filosofis di dalamnya. Sehingga Muhammadiyah perlu untuk menggunakan pendekatan irfani. Ya, tujuannya apa? Supaya keputusan tidak hanya didasarkan kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil, supaya tadi
Intinya bagaimana kita berijtihad itu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita takwa, maka Allah akan membimbing kita kan ini. Nah, sehingga Muhammadiyah perlu untuk menggunakan pendekatan irfani. Oke. Nah, bagaimana penggunaan 3 pendekatan ini? Jadi 3 pendekatan ini tidak dilakukan secara alternatif. Artinya alternatif itu diambil 1 saja atau 2. Itu tidak dilakukan secara alternatif. Tetapi dilakukan secara sirkular. Artinya apa? Digunakan bersama-sama. Digunakan secara bersama-sama. Tetapi tidak semua permasalahan itu bisa menggunakan 3 pendekatan itu. Artinya bisa dalam satu kasus itu kita hanya bisa mendekatinya dengan pendekatan bayani dan burhani. Misalnya irfaninya tidak bisa. Ataupun hanya bisa menggunakan misalnya bayani saja. Burhani dan irfannya tidak bisa. Sehingga tidak harus setiap permasalahan itu bisa dilihat dari 3 pendekatan itu. Ini artinya pendekatan ini saling melengkapi sehingga ada dialektika, ada sirkulasi bagaimana pemikiran atau pencarian kebenaran itu bisa terjadi atau 3 pendekatan ini saling melakukan dialektika. Itu cara menggunakannya. Oke. Sekarang Bapak Ibu yang menggunakan Allah, kita mengkaji sebuah kasus yang kita ingin aplikasikan, yaitu maksudnya yang ingin kita analisa dengan menggunakan 3 pendekatan di dalam bertarjih tadi, yaitu masalah menutup aurat itu. Yang pertama, sebelum kita masuk pada permasalahan menutup aurat, apa yang disebut dengan aurat? Aurat itu dalam bahasa Arabnya disebut aurah. Nah, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab yang dianggap sebagai kamus yang otoritatif, yaitu Lisanul Arab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Mangdur. Ini kamus yang cukup otoritatif di dalam kajian linguistik atau bahasa. Di sana dikatakan bahwasanya yang disebut aurat itu adalah setiap aib dan cacat celah pada sesuatu, dan sesuatu itu tidak memiliki penjaga atau penahan. Artinya ketika kita bicara aurat, ya kita bicara aib, kita bicara tentang kecacatan, sehingga ini perlu untuk ditutupi supaya tidak dilihat oleh orang lain. Nah, kalau kita lihat definisi aurat secara terminologi atau secara istilahan atau secara syar'an, misalnya kita lihat di dalam kitab yang bernama Mu'jam Al-Mustalahat wal Alfat Al-Fiqhiyah, yaitu yang ditulis oleh Syekh Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im. Maka di sana dikatakan yang disebut aurat itu sesuatu bagian tubuh yang menjadikan seseorang malu. Artinya aurat itu yang tidak boleh nampak kepada orang lain. Artinya ketika aurat itu terbuka, kita menjadi malu. Baik dari laki-laki, yaitu dari bagian bawah pusar sampai lutut. Ini kalau aurat konteksnya bagi orang laki-laki. Dan bagi perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini definisi aurat yang sering kita dengar atau yang sering disampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah paham tentang masalah itu. Oke. Kita sekarang coba kembangkan. Ini tentang aurat laki-laki. Nah, sebagaimana dalam definisi tadi, aurat laki-laki itu adalah bagian tubuh dari bawah pusar sampai lutut, atau baina surah wa rubbah, yaitu antara pusar dan lutut. Itu yang disebut sebagai aurat laki-laki. Nah, alasannya atau dalilnya apa? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari
Abi Musa yang mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana qa'idan fi makanin fihi ma'un. Nabi Muhammad itu pernah duduk di sebuah tempat yang di sana ada airnya. Dan sehingga yang terjadi apa? Qadin kasyafa an rukbataihi aw rukbatih. Ya, maka di sana dikatakan qadin kasyafa, sungguh telah terbuka an rukbataihi, dari dua lututnya, aw rukbatihi atau satu lututnya. Ya, falamma dakhala Utsman, ketika itu Utsman ibn Affan masuk, maka yang dilakukan Nabi apa? Ghattaha. Nabi menutup dua lututnya tadi atau satu lututnya tadi. Nah, kenapa kok Nabi menutup lututnya? Ini menunjukkan Nabi malu dilihat oleh Utsman ibn Affan. Sebagaimana definisi aurah tadi. Aurah kita definisikan yaitu aib atau celah yang kita merasa malu jika terbuka. Nah, yang dilakukan oleh Nabi ini sunnah fi'liyah, perilaku Nabi ini menggambarkan atau menjelaskan tentang aurat bagi laki-laki. Sehingga lutut itu ditutup oleh Nabi. Dan Nabi merasa malu ketika dilihat oleh Utsman. Gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang aurat laki-laki, sebenarnya kalau kita merujuk di dalam HPT, itu di dalam HPT jilid 1 sudah ada putusan yang berkaitan dengan aurat laki-laki. Yaitu ketika membahas tentang batas aurat lelaki dan hukum celana HW yang tidak menutupi lutut. Ini fatwa ini cukup lama, yaitu apa? Sekitar tahun 30-an, yaitu fatwa ini yang berkaitan di dalam Muhammadiyah ada organisasi otonom yang namanya HW, yang mana secara umum kepanduan itu kepanduan model barat itu menggunakan celana pendek, sehingga tidak menggunakan celana yang menutup lutut. Sehingga pertanyaan ini diajukan kepada majelis tarjih untuk menjawab sebenarnya batas aurat lelaki itu bagaimana? Bolehkah misalnya kepanduan HW ini memakai celana yang tidak menutupi lutut? Sehingga di sana dijelaskan, Bapak Ibu sekalian bisa baca di kitab beberapa masalah atau kitab Masail Syatta di dalam HPT-nya, maka di sana dijelaskan tentang aurat laki-laki itu batasannya mana. Di sana dikatakan auratu rajuli ma baina surah wa rubbah. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, auratu rajuli ma baina suratihi wa rubbatihi. Ya, auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Nah, kalau aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut, bagaimana dengan paha? Apakah paha itu aurat? Ya jelas. Makanya di sini dikatakan wal fakhidu minal aurah. Maka paha itu termasuk bagian aurat. Ya. Kemudian bagaimana tentang sebuah hadis? Hadis Aisyah, karena hadisnya ini panjang, saya langsung pada maknanya, saya tidak baca secara word by word, secara kata demi kata, tapi langsung pada maknanya. Di dalam hadis Aisyah, ketika Nabi itu jalisan duduk, nah, maka terbuka pahanya Nabi. Kemudian Abu Bakar izin mau menemui Nabi, Nabi mengizinkan, ternyata pahanya Nabi yang terbuka tadi tidak ditutupi oleh Nabi. Kemudian Umar juga demikian tadi, izin mau masuk atau menemui Rasulullah dalam keadaan pahanya terbuka. Nabi memberikan izin dan tidak menutupi pahanya. Kemudian Utsman ibn Affan, ketika Utsman ibn Affan masuk ke rumahnya Nabi, kemudian Nabi menemuinya, tapi sebelum menemuinya menarik di sini, Nabi maka menutupi pahanya itu dengan kain. Nah, tatkala
mereka semuanya sudah meninggalkan Nabi, maka Aisyah bertanya atau ingin mendapatkan jawaban. Sehingga Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi Abu Bakar, Umar minta izin untuk menemui kamu, kemudian engkau mengizinkannya, tetapi engkau dalam keadaan yang semula, artinya pahanya masih terbuka. Tapi kenapa ketika Utsman masuk, minta izin masuk untuk menemui Nabi atau menemui engkau, tapi engkau menutupi paha engkau dengan dengan kain? Maka Nabi meresponnya, ya Aisyah tuh, hai Aisyah, ala astahyi min rajulin wa tidak malu. Ada seorang mana malu, yaitu malu. Ini menunjukkan bahwa menutup atau paha itu diperbolehkan, tetapi ketika tidak ada hajah, tidak ada keperluan yang mendesak, yang namanya paha itu seharusnya ditutup. Nah, ketika itu bagaimana jawaban Majelis Tarjih terhadap kepanduan Hizbul Waton? Maka ketika itu Majelis Tarjih mengambil sebuah keputusan bahwasanya kasyafah Hizbul Waton, atau kasyafah itu kepanduan Hizbul Waton, itu dianjurkan kalau memakai celana itu celana yang menutupi lututnya, itu bukan sebagaimana yang umum dipakai oleh kepanduan-kepanduan yang lain, termasuk kepanduan-kepanduan yang mengikuti model kepanduan Barat atau Belanda ketika itu. Kemudian kullaha ri'ayatan littihad, dan semua semua cabang ranting Hizbul Waton supaya memiliki pakaian yang sama. Artinya semuanya dianjurkan untuk menutupi aurat. Oke. Nah, kemudian muncul pertanyaan Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana tentang celana pendek yang ada atau yang dipakai oleh murid SMP? Tapi alhamdulillah sekarang saya kira SMP atau sanawiyah itu secara umum sekarang sudah celananya panjang. Kalau dulu waktu saya masih sekolah dulu kan kita pakai celana pendek itu. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh Majelis Tarjih, yang mana di sana dijawab bahwasanya memang secara umum Majelis Tarjih itu mengikuti aturan tentang seragam yang umum dipakai. Kemudian Majelis Tarjih menjelaskan bahwasanya siswa di usia SMP itu secara umum belum balik, meskipun mereka sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Dan di usia SMP itu kalau enggak sholat kan sudah dipukul juga kan itu. Tetapi karena mereka mungkin sebagian belum balik, ketika mereka pakai celana pendek, ketika itu ya tidak kena dosa karena kan belum balik. Tetapi di sana menarik ya, di bawahnya di fatwa ini yang paling bawah dikatakan, namun dari segi pendidikan sebaiknya agar sejak dini dilatih membiasakan menutup auratnya, tentu saja termasuk murid wanita. Ini artinya penting, meskipun maksudnya Majelis Tarjih memberikan pandangan ya sebaiknya SMP pun juga kalau bisa menutup auratnya itu sudah dilatih, dibiasakan. Meskipun kalau misalnya aturan ketika itu, aturan kebijakan seragam di dunia pendidikan, SMP belum memakai celana. Tetapi di luar itu harus dibiasakan. Nah, ini juga mungkin penting untuk kita coba lihat bagaimana sekolah-sekolah yang misalnya SD itu apakah sudah dibiasakan memakai celana yang sudah menutup lutut, artinya celana panjang. Itu kalau bisa dan tidak kontras dengan kebijakan pendidikan, itu saya kira lebih baik karena mencerminkan tentang bagaimana berpakaian yang diajarkan di dalam Islam. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa
diskusikan di sesi pertanyaan. Oke, kita lanjut berikutnya. Kalau kita lihat di dalam HPT kita jilid 3, satrul aurah, menutup aurat itu menjadi penting, terutama ketika kita mau melakukan sholat. Artinya ada dalam bahasa fuqaha, para ahli fikih, mereka menyebutnya syurutus sholat, yaitu syarat-syarat sholat. Di antaranya orang yang mau melakukan sholat harus menutup aurat. Orang sholat harus, yaitu kalau kita Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bani Adam zinanda kulli masjidin. Wahai anak Adam, khudu zinatakum. Pakailah perhiasanmu inda kulli masjidin, setiap kali memasuki masjid. Ini yang dijelaskan zinatakum, perhiasan tadi. Artinya di sini perlu kita pahami, orang menutup aurat itu artinya menghiasi diri. Menghiasi diri yang wajib itu menutup aurat kita. Gitu. Nah, kemudian berhias itu bisa lebih daripada itu. Tapi kalau kita bicara berhias dengan menutup aurat itu menjadi wajib. Yang lebih dari itu, misalnya kita memakai pakaian yang rapi, memakai pakaian yang wangi, pakaian yang layak dan pantas untuk dilihat, itu lebih dari itu. Tapi intinya ketika kita mau masuk masjid dalam ayat ini kan dikatakan inda kulli masjidin, ketika memasuki masjid untuk apa? Untuk ibadah. Misalnya sholat, tawaf, kemudian i'tikaf, itu dianjurkan memakai pakaian, artinya di sini satrul aurah, yaitu menutup aurat. Ini yang wajib, pun yang lebih dari itu, misalnya pakai yang pantas tadi, itu berarti ada nilai lebihnya. Tapi yang wajib yaitu yang menutup aurat. Artinya di sini kita pahami sholat itu tidak sah tanpa aurat. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW saja la yaqbalullaha sholata ha'il, artinya wanita yang sudah balik, sudah dewasa, illa bihimarin, kecuali dengan khimar. Khimar itu pakaian yang menutup kepala. Itu artinya kepalanya itu jangan sampai terbuka, sebagaimana anak-anak atau anak-anak perempuan yang belum usia balik, dan biasanya belum pakai, kalau dalam bahasa kita jilbab, itu belum pakai khimar. Meskipun dalam HPT kita diterjemahkan tanpa menutup aurat, tapi arti khimar itu sebenarnya tadi pakaian yang menutupi kepala. Oke. Nah, sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di dalam kita sholat itu harus kita perhatikan cara berpakaian di dalam sholat gitu. Meskipun kalau tadi kita bicara tentang batasan aurat laki-laki ya antara lutut dan pusar. Nah, bagaimana dengan baju atas itu? Apakah ketika kita menjalankan sholat, ya berarti hanya mengikuti ketentuan menutup aurat, yaitu antara pusar dengan lutut. Artinya tanpa pakai baju atas pun juga sah tadi kalau melihat pada definisi aurat laki-laki. Ini ibu-ibunya didengarkan dulu saja, karena ini baru bicara tentang laki-laki. Nah, ternyata ada beberapa hadis yang nanti kita bisa jadikan pertimbangan untuk melihat sebenarnya etika berpakaian dalam sholat bagi laki-laki itu apakah hanya cukup menutup aurat atau kita juga sebaiknya memakai baju atas gitu. Oke. Kalau kita lihat di dalam hadis, ada dua hadis, yaitu hadis Jabir sama Abi Hurairah. Di sana dikatakan Nabi SAW bersabda, "Ingkana thawbu wasi'an faltahib bih." Kalau baju itu lebar, maka ketika kita sholat, maka kita kemulkan baju itu ke badan kita. Artinya badan bagian atas itu ada kainnya. Atau dalam riwayat Muslim dikatakan fakhalif baina tarafai.
berarti ujungnya itu harus dibuat dua, artinya ya kayak dikemuli itu. Tapi kalau bajunya itu ingkana dhayiqan fattazir bih. Kalau bajunya itu pendek, artinya tidak cukup dibuat untuk menutupi bagian yang atas, kita hanya buat kayak kita memakai sarung. Kalau memakai sarung bebetan, itu kan berarti bagian bawah, pusar ke bawah itu yang ditutupi. Berarti ini dilihat konteksnya bajunya itu panjang atau bajunya pendek. Kalau konteks sekarang ya rata-rata kita tidak punya masalah ya, kecuali dalam keadaan-keadaan terpaksa. Tapi selama kita mukim di rumah, ya insya Allah kasus-kasus ini jarang terjadi ya. Ya kecuali mungkin suatu saat bahkan kita kotor semuanya, dicuci semuanya, hanya tinggal sarung saja. Gitu. Kemudian yang kedua, ada hadis Abu Hurairah yang Rasulullah SAW mengatakan la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un. Janganlah seorang di antara kamu itu sholat di baju yang satu, laisa ala atikihi minhu syai'un, yang tidak ada di atik, di pundaknya itu sesuatu pakaian apapun. Ini artinya menunjukkan bahwasanya bagi orang laki-laki pun di sana dijelaskan di pundaknya itu harus ada Harus ada pakaian. Artinya bagian atas aurat itu tetap harus ada kain yang menempel. Sehingga dari sini di kalangan para ulama, meskipun jumhur ulama tetap mengatakan aurat laki-laki di dalam sholat itu ya antara pusar dan lutut. Tetapi sebagian ulama, misalnya dalam mazhab Hambali, ketika memahami hadis ini, dua hadis ini, mazhab Hambali mensyaratkan bahwasanya sholat itu yang pertama auratnya antara pusar dan lutut itu harus ditutup, dan juga disyaratkan jangan sampai pundaknya itu tidak ada pakaian yang menempel. Kemudian kalau kita lihat di dalam mazhab mazhab Syiah Zaidi Al-Hadawi atau mazhab Zaidi Hadawi, maka menutup punggung dan bagian atas dari aurat itu disunnahkan, wajib. Ya, meskipun kalau kita bicara tentang jumhur ulama ya hanya menjelaskan bahwasanya aurat laki-laki itu dalam sholat ya antara pusar dan lutut. Sehingga dari sini bagi kita yang berada di Persyarikatan Muhammadiyah perlu untuk melihat masalah ini, masalah aurat laki-laki dalam sholat dengan 3 pendekatan tadi. Ini Bapak Ibu sekalian yang penting di dalam kajian kita. Kajian kita ingin menganalisa permasalahan dengan 3 pendekatan tadi. Sehingga kalau kita baca aurat laki-laki dalam sholat dengan 3 pendekatan tadi, berarti kalau kita lihat permasalahan tadi secara bayani, ya berarti kalau kita bicara aurat ya antara pusar dan lutut. Kalau kita menggunakan pendekatan burhani, maka aurat itu situasional, artinya berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Ini misalnya akal akan mengatakan pada musim panas, maka membuka baju atas itu lebih relevan, itu bisa menambah kekhusyuan kita karena kita nggak kepanasan atau nggak kesumuan gitu. Tapi ketika musim dingin, mungkin kalau sholat itu lebih nyaman kalau pakai baju atas. Kalau dengan blecet atau buka baju atas kemudian sholat pada musim dingin ya nggak nyaman, kedinginan misalnya kan itu. Itu kalau hanya menggunakan pendekatan burhani, karena burhani pendekatan secara rasional itu mengikuti sesuai dengan konteks dan situasi kan gitu. Kemudian ini perlu untuk kita melihatnya dari pendekatan irfani, yaitu memakai baju atas lebih sesuai dengan etika atau kesopanan dan simbol atau nilai spiritualitas. Ini artinya perlu pendekatan irfani di sini. Artinya kalau bayani, maka orang sholat selama menutup pusar dan lutut itu ya sah.
Burhani tadi situasional, tergantung keadaan kita. Kita di musim panas atau musim dingin. Tapi kalau irfani ini pendekatan yang menggunakan ada kebenaran nurani, ada kebenaran intuisi. Artinya ketika kita mau ketemu orang yang kita muliakan atau kita hormati dengan atasan kita, dengan bos kita, maka kita akan berpakaian pantas. Nah, kemudian kita sholat itu komunikasi antara kita dengan Allah, dengan zat yang maha mulia, tidak ada yang menandingi kemuliaannya. Masa kita sholat dengan tidak pakai baju atas, artinya hanya cukup menutupi tubuh kita antara pusar dan lutut. Nah, ini artinya perlu untuk pendekatan irfani. Ini contoh. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, baik di luar sholat dan sholat, kita sekarang lihat pada aurat perempuan itu, yaitu semua tubuhnya, wajah dan telapak tangan. Ini artinya ketika kita bicara tentang aurat wanita atau aurat perempuan itu ya semua tubuhnya, kecuali tadi dua. Yang pertama al-wajhu, wajah. Ya, wajah itu apa? Wajah itu Bapak Ibu-ibu sekalian, ini khusus bagi ibu ya. Untuk ibu-ibu supaya tahu batasan wajah, Pak. Batasan wajah itu sama dengan wajah yang jenengan basuh ketika wudhu. Nah, ketika kita wudhu, wajah itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wajah itu dari mana? Ya, dari permulaan tumbuhnya rambut. Ini kalau vertikal ya, ke atas ya, ke atas bawah. Ini kan berarti dari munculnya tumbuhnya rambut sampai ke dagu ini. Ini yang disebut wajah. Kemudian kalau horizontal, itu berarti dari kuping ini, dari kuping yang ada pentilanya ini, yang kanan, kemudian sampai ke kiri. Itu yang disebut apa? Itu yang disebut wajah. Artinya ketika ibu-ibu berjilbab, ya itu yang yang dijadikan batasan. Artinya jangan sampai di luar wajah itu kelihatan, kan gitu. Misalnya jilbaban kemudian kupingnya yang ini kelihatan gitu. Atau misalnya rambut atasnya kelihatan, atau misalnya lehernya kelihatan. Ini berarti kan itu sudah aurat karena batasan wajah tadi itu. Ya, kemudian kalau tangan tadi kan wal kafain, berarti telapak tangan, baik yang batnan atau batinan yang dalam maupun yang zahiran atau dhuhran yang punggung. Ini yang disebut telapak tangan sebagaimana kita tayamum itu. Makanya ila rusghain. Dalam tayamum sebagaimana yang dirojihkan oleh majelis tarjih kan tidak sampai siku, tapi sampai kedua pergelangan tangan. Ini artinya aurat yang dikecualikan dari aurat. Ya, kalau kita lihat apa yang mendasarinya, ada hadis Aisyah ketika itu Asma binti Abi Bakr, yaitu anaknya Abu Bakar, itu masuk ke rumahnya Nabi dan memakai pakaian thiyabun riqaq, pakaian yang tipis. Ketika itu Nabi langsung berpaling, tidak mau melihatnya. Ini kalau Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid. Kemudian Nabi menjelaskan, wahai Asma, kalau wanita itu sudah balik, karena Nabi melihat Asma, anaknya Abu Bakar itu sudah balik, lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza. Nabi, kalau wanita itu sudah balik, maka tidak boleh, tidak layak untuk kelihatan kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan ini berarti wajah kecuali ini, wal kafain, dan kedua telapak tangan. Ini ketika bicara tentang aurat perempuan. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini terutama bagi ibu-ibu, kemudian bagaimana memakai kerudung yang baik. Memakai kerudung yang baik, kalau kita perhatikan di dalam fatwa tarjih,
bisa kita lihat di dalam surah An-Nur ayat 31. Maka di sana dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka para wanita muslimah tadi menutupkan kain kerudungnya kepada juyubihinna. Juyub itu jamak dari jaibun, artinya ke dada. Artinya ketika berjilbab itu dadanya jangan sampai dibuka. Artinya kain kerudungnya tidak menutupi jilbab. Memang sekarang ada mode jilbab yang berbagai macam mode dan mungkin tahu dan sudah familiar. Tapi ketika kita di Persyarikatan Muhammadiyah, maka sebaiknya atau seharusnya kita berjilbab juga mengikuti apa yang sudah difatwakan di dalam majelis tarjih. Di antaranya tadi yaitu jangan sampai rambutnya kelihatan, kemudian juga jilbabnya itu juga menutup bagian dada. Nah, kemudian bagaimana ilustrasi atau gambarannya? Ya kira-kira semacam inilah. Ini gambar yang dijelaskan. Lihat di sini kan artinya jilbab ini juga menutupi bagian dada. Tidak jilbab yang diikatkan di leher, kemudian dadanya itu masih menampakkan itulah. Itu ini yang dituntunkan oleh majelis tarjih. Nah, kemudian mungkin permasalahan yang sering muncul, apakah wanita itu harus memakai cadar atau niqab atau burqah gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih, maka majelis tarjih ketika ditanya apakah wanita muslimah itu wajib bercadar atau cadar itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Sunnah, maka di dalam fatwa tarjih di sana dijelaskan ayat dan hadis yang berbicara tentang aurah wanita. Di antaranya surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak kamu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada wanita-wanita mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menurunkan kainnya sampai ke dada. Ini yang pertama, berarti jilbab itu sebaiknya menutup dada. Kemudian ayat berikutnya dalam surat An-Nur yang sudah kita kaji tadi ayat 31, di sana dikatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah ia menampakkan zinah, perhiasannya, kecuali yang nampak. Yang nampak itu wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian hadis Aisyah tadi yang menceritakan Asma binti Abi Bakrin, yang Nabi menjelaskan aurat itu antara wanita yang sudah haid itu tidak layak untuk melihatkan auratnya kecuali hada wa hada, kemudian mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan. Kalau kita lihat baik dua ayat dan hadis ini tidak ada yang menjelaskan tentang kewajiban cadar. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah cadar bagi ibu-ibu Aisyah itu tidak wajib, gitu. Tidak wajib dan tidak ditemukan perintah yang jelas. Artinya perintah yang sharih dari Quran dan Sunnah yang mengharuskan wanita muslimah itu pakai cadar. Sehingga dalam prakteknya ibu-ibu Aisyah juga tidak memakai cadar. Tetapi bukan berarti Muhammadiyah kemudian kalau ada wanita yang cadar terus benci atau intoleran, tidak tasamuh, menganggap wanita cadar ini kelompok garis keras atau teroris atau apapun. Ya tentu kita tidak semacam itu sikap kita. Tetapi ketika ibu-ibu Aisyah tidak bercadar pun sebenarnya itu ada dalil yang mendasarinya. Oke. Berikutnya tentang batas aurat antara laki-laki dengan laki-laki. Batas aurat antara laki-laki dengan laki-laki ya tadi baina surah wa rukbah, antara pusar sampai kedua lutut. Ini hadisnya enggak saya baca ya, tapi intinya yang saya sampaikan ini ada dalilnya biar kita
nanti banyak diskusi. Kemudian berikutnya batas aurat perempuan dengan perempuan. Nah, batas aurat perempuan dengan perempuan itu seperti batas aurat laki-laki dengan laki-laki, yaitu baina surah wa rubbah gitu. Dan Nabi mengatakan walal mar'atu ila auratil mar'ah. Janganlah wanita itu memandang aurat wanita. Artinya jangan sampai yang dilihat itu antara tadi surah wa rubbah, karena sebagaimana aurat apa laki-laki. Ini kalau konteksnya perempuan dengan perempuan gitu. Karena konteksnya perempuan dengan laki-laki ya tadi semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian selanjutnya ini yang menarik. Nah, yang menarik kan nanti kita lihat di sini. Nah, tadi ketika kita melihat fatwa tarjih yang awal tadi, kita dikatakan di sana bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat bagi wanita. Nah, kalau kita lihat gitu, sebenarnya ada nggak perdebatan atau khilaf fikih, perdebatan fikih di kalangan madzhab al-arba'ah atau mazhab 4 yang dianggap sebagai mazhab yang otoritatif dan mengikuti banyak, yang mempunyai banyak pengikut di kalangan Islam Sunni, yaitu Hanafi atau Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Gitu. Bagaimana pendapat mereka? Kalau kita lihat pendapat ulama tentang aurat wanita itu bagaimana? Ini di luar sholat, bukan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat semuanya sepakat bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan ini tidak boleh ditutup. Nah, ini di luar sholat. Yang pertama menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, batas aurat perempuan dengan laki-laki. Karena kenapa kok dengan laki-laki? Karena ini di luar sholat. Auratnya adalah seluruh badannya sampai ke kukunya. Artinya sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang mayoritas diikuti di Indonesia ini, bahwasanya wanita itu di luar sholat ya sebenarnya semua badannya itu aurat, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Sehingga kalau kita lihat orang cadaran dulu ketika saya kuliah itu banyak teman-teman dari Malaysia yang akhwat atau cewek itu perempuan itu mazhabnya Syafi'i, bukan Salafi tapi Syafi'i, tapi mereka juga pakai cadar karena mereka beranggapan dalam mazhab Syafi'i wanita itu di luar sholat ya semua badannya itu aurat. Nah, sehingga kalau kita lihat di Malaysia ada akhwat Malaysia yang perempuan kok cadaran itu bukan mengikuti mazhab, bukan berpaham Salafiyah atau Salafi sebagaimana di Indonesia, tapi mereka juga Syafi'i. Meskipun kalau perempuan di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, karena dalam masalah ini mereka membolehkan intiqalul madhab, yaitu pindah madhab ketika tidak memungkinkan mengikuti pandangan madhab Syafi'i. Artinya dalam konteks aurat kalau di Indonesia ini tidak mengikuti madhab Syafi'i, tapi mengikuti nanti yang kedua yaitu mazhab Hanafi atau Maliki. Dan di dalam mazhab Syafi'i, dalam rumusan mazhab Syafi'i, intiqal mazhab, pindah ke mazhab itu diperbolehkan. Gitu. Tapi kita coba lihat dulu ini bagaimana perdebatan di kalangan para fuqaha atau ahli fikih. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, aurat wanita itu di luar sholat ya seluruh badannya sampai kukunya pun aurat. Dan keduanya mendasarkan pada surah An-Nur ayat 30. Wala yubdzina zinatahunna. Janganlah ia menampakkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka. Di sini ada kata zina, yaitu perhiasan. Dalam penafsiran mereka, atau dalam penafsiran mazhab Syafi'i dan Hambali, zina perhiasan wanita itu dua. Dibagi atau diklasifikasikan menjadi dua. Ada zina al-khalqiyah, yaitu perhiasan dari awal penciptaan. Artinya yang muka, kedua telapak tangan wanita ini perhiasan. Gitu.
Berarti kalau ditafsirkan semacam itu, wala yubdina zinatahunna, berarti wanita juga tidak boleh apa? Mempertontonkan wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, zina ini maknanya zina muktasabah. Zina yang apa? Wanita menghiasi diri tetapi ini tidak natural. Artinya misalnya wanita pakai pakaian yang bagus, itu berarti zina muktasabah. Wanita pakai bedak, itu zina muktasabah. Wanita pakai misalnya pakai celak, itu zina muktasabah. Nah, dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, wajah dan telapak tangan itu merupakan bagian daripada zina kholqiyah. Sehingga kalau zina kholqiyah, zina atau perhiasan yang natural ya, yang sudah ada, berarti wajah dan kedua telapak tangan itu tidak boleh dinampakkan di depan laki-laki yang bukan apa? Mahram. Ini pendapat apa? Mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, kemudian berikutnya ini itu semua badannya atau tubuhnya kecuali ada menafsirkan itu dalam ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ini zinatahunna perhiasannya, kemudian dikecualikan illa kecuali ma apa dhahara yang nampak minha dari zinah tadi. Perhiasan wanita yang sering nampak di dalam interaksi sosial, karena wanita juga perlu melakukan interaksi secara sosial, itu ya wajah, kemudian kedua telapak tangan. Artinya wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurah. Ini menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Kalau kita lihat di dalam dalam perbedaan mazhab dari dua pendapat tadi, ya sebenarnya posisi tarjih bagaimana dalam masalah ini. Ya kan, sebagaimana dalam fatwa yang kita belum menemukan suatu nas yang sharih yang mewajibkan wanita memakai cadar, sehingga cadar itu belum dianggap sebagai kewajiban, karena ketika tadi dikaji dalil Quran dan Sunnah belum ditemukan dalil yang sharih yang menunjukkan wanita itu harus bercadar, dan dijelaskan ada indikasi-indikasi istisna atau pengecualian tadi, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sehingga dalam pandangan majelis tarjih ya wajah dan kedua telapak tangan bagi wanita itu bukan aurat itu. Jadi auratnya wanita semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, itu yang dianggap kuat. Kemudian kesimpulan dari kajian kita persis 1 jam nanti kita akhiri, yaitu kesimpulannya ada 3 pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah di dalam mengkaji dan melihat persoalan-persoalan sosial keagamaan. Yang pertama, pendekatan bayani, pendekatan tekstual normatif. Yang kedua, pendekatan burhani, pendekatan rasional dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan irfani, pendekatan hati nurani dan intuisi, bagaimana melihat sesuatu dari dimensi yang paling dalam. Itu yang disebut irfani. Nah, ketika kita bicara aurat, maka kesimpulan kita dengan menggunakan 3 pendekatan tadi, ya berarti pendekatan bayani melihat pada dasarnya. Dasar itu kita mengatakan aurat laki-laki antara pusar dengan lutut. Aurat wanita semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini kalau
laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan sama perempuan sama dengan auratnya laki-laki antara lutut dan pusar kan itu. Itu berarti melihat pendekatannya banyak nih. Kita melihat dasar. Kemudian perintah kita memahami berarti tadi hadis-hadis yang sudah kita baca itu, misalnya Nabi ketika kedatangan Utsman itu Nabi menutup pahanya. Ini menunjukkan itu berarti perintah. Artinya tidak boleh aurat paha kita terbuka di depan laki-laki misalnya. Dan batasan aurat secara tekstual atau normatif. Ini kalau kita pendekatannya bayan. Kemudian burhani berarti aurat itu ada nilai rasional dan filosofis. Kenapa kita dianjurkan untuk satrul aurat, menutup aurat, yaitu agama ingin menjaga dan memproteksi kehormatan. Ini penting bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga misalnya wanita muslimah ketika berjilbab, jangan sampai jilbabnya itu terlalu modis, kemudian menampakkan lekuk tubuh atau pakaiannya sangat tipis gitu. Meskipun mungkin semuanya ditutupi, tapi jilbabnya mengikuti modis tidak syar'i ya. Tapi kalau modis sekedar rapi, bagus itu kan itu enggak masalah. Artinya modis misalnya meskipun semua tubuhnya ditutupi tapi masih menampakkan lekuk-lekuk tubuh ataupun kainnya sangat tipis gitu. Menampakkan kulit di dalam. Itu berarti tidak melihatnya secara burhani, bahwasanya menutup aurat itu secara rasional agama ini ingin memproteksi kehormatan wanita. Nah, ketika orang menutup aurat tetapi kehormatannya belum terproteksi karena memicu fitnah, misalnya laki-laki yang melihat ingin menggoda, itu berarti di sini belum bisa menempatkan menutup aurat itu dalam perspektif burhani gitu. Sehingga penting untuk kita melihat ternyata menutup aurat itu secara burhani ya, agama ini atau syariat ini hadir ingin memproteksi kehormatan wanita itu, atau hifdzul karom atau hifdzul aurat gitu. Kemudian yang berikutnya ada irfani. Ya, ketika kita menutup aurat itu berarti bentuk ekspresi kesopanan dan etika. Dan juga bisa dikatakan simbol atau nilai spiritualitas. Artinya ini penting. Nah, terutama dalam masalah aurat ini yang agak berat kan wanita ini. Sehingga ketika ibu-ibu Aisyah itu berpakaian Islami, jilbab, itu yang pertama ekspresi kesopanan. Kita hidup dengan kultur atau budaya timur, bukan budaya barat. Itu artinya budaya timur ini menghormati wanita, dan wanita tidak boleh mengekspos auratnya secara publik, ya berarti ada etika kesopanan. Kemudian juga ketika kita menutup aurat, ini simbol dan nilai spiritualitas. Ini ajaran agama. Ketika kita menutup aurat, ya berarti itu nilai ketakwaan kita. Nah, gitu. Ada sebuah ungkapan, saya belum jilbab dulu, yang penting nata hati. Nah, itu sebenarnya ucapan yang di satu sisi benar tapi masih salah. Salahnya ya nata hati dengan menutup aurat itu berjalan bersama. Ketika kita menutup aurat tapi kok hati saya, ini hanya karena lingkungan saya, karena saya kerja di Muhammadiyah, kemudian karena suami saya, karena masyarakat kita, ya berarti belum ikhlas. Ya yang ditata ya harus hatinya, berarti tetap menutup aurat sambil menata hati. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita tentang 3 pendekatan di dalam bertarjih dan aplikasinya dalam masalah menutup aurat. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Cepeng.